Hai, kembali lagi di V2 Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Polar yang rilis pada tahun 2019. Dan saya yakin di antara kalian pasti banyak yang sudah menonton film ini. Tapi tentunya kalian gak akan bosan nonton film ini berulang-ulang karena kebrutalan dari film ini. Oleh sebab itu langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Michael yang tengah menikmati masa pensiun yang sebentar lagi akan tiba. Dan Michael di sini ditemani oleh seorang wanita seksi bernama Cindy. Namun di sisi lain terlihat sekelompok pembunuh bayaran yang tengah bersiap untuk menghabisi Michael. Mereka sendiri bernama Facundo, Hilda, dan Alexi. Di saat Michael tengah tegang-tegangnya bersama Cindy, mereka pun langsung menghabisi Michael. Dan ternyata Cindy juga merupakan komplotan dari mereka. Why? You got old, Michael. Cindy, baby. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka pun dijemput menggunakan helikopter oleh rekan mereka yang bernama Carl. Di tempat lain terlihat seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang bernama Dukan, di mana Dukan dijuluki sebagai The Black Caesar atau Sang Kaisar Hitam, karena Dukan selalu berhasil menghabisi targetnya meskipun targetnya adalah orang hebat. Kemudian Dukan pun menemui dokter pribadinya untuk memeriksakan kesehatannya yang semakin hari semakin menurun. Di sini si dokter pun menyarankan Dukan untuk melakukan operasi karena terdapat potongan besi tajam di tubuh Dukan. Akan tetapi Dukan masih enggan untuk melakukan operasi. What about cigarettes? I quit. Setelah itu Dukan pun menemui seorang notaris yang selalu mengurus semua aset-aset milik Dukan, di mana Dukan memiliki harta yang cukup banyak dan beberapa rumah di berbagai negara. Dukan juga selalu rutin mendonasikan sedikit uangnya kepada seseorang lewat Montana Credit Bank. The Montana Union Credit Bank? Yes. Yes. Lalu si notaris pun memberitahu Dukan bahwa sebentar lagi Dukan akan mendapatkan uang pensiun sebesar $8 juta dari perusahaan yang selama ini menaungi Dukan. Dan uang pensiun itu akan cair 14 hari lagi tepat di saat Dukan berumur 50 tahun. Karena perusahaan yang selama ini menaungi Dukan memiliki sebuah peraturan. Jika seorang pembunuh bayaran telah berumur 50 tahun maka mereka harus pensiun dan berhak mendapatkan uang pensiun. How about that, Mr. Vizsla? Yes. Yes. Di saat bersamaan Dukan dihubungi oleh sekretaris bosnya yang bernama Vivian. Di sini Vivian mengajak Dukan untuk bertemu di sebuah restoran. Jameson 10. Setibanya Dukan di restoran, Vivian pun memberitahu Dukan jika Michael telah tewas terbunuh. Dan Michael merupakan agen keempat mereka yang tewas dalam sebulan terakhir ini. Vivian juga telah mendapat informasi jika keempat agen mereka dihabisi oleh mafia Rusia yang menyewa pembunuh bayaran asal Meksiko yang bernama Pedro. Dan tujuan Vivian mengajak Dukan bertemu untuk meminta bantuan Dukan menghabisi Pedro dengan bayaran $1 juta. Karena Dukan masih terikat kontrak dengan mereka yang masih tersisa 14 hari lagi. Akan tetapi Dukan menolaknya karena Dukan ingin hidup tenang sebelum dan sesudah pensiun. Setelah itu Dukan pun pergi ke salah satu rumahnya yang berada di Montana dan memutuskan tinggal di sana untuk memulai kehidupan baru yang lebih tenang. Di malam hari Dukan pun terbangun dari tidurnya karena bermimpi tentang masa lalunya di saat Dukan menghabisi satu keluarga dengan sadis. Di mana hal ini membuat Dukan spontan menembakkan pistolnya hingga mengenai anjing peliharaannya. Keesokan harinya Dukan pun menguburkan mayat si anjing di halaman rumah. Di sini Dukan tidak sengaja melihat tetangga satu-satunya yang bernama Camilla tengah kesulitan memotong kayu bakar. Lalu Dukan diam-diam membantu Camilla saat Camilla sedang pergi. Hingga membuat Camilla yang sudah kembali merasa sangat terkejut karena semua kayu bakarnya telah terpotong dan tersusun rapi. Sementara itu Dukan menghubungi Vivian setelah membaca pesan dari Vivian. Dan Vivian pun kembali meminta Dukan untuk menghabisi Pedro dengan bayaran lebih yaitu $2 juta. $1 juta di muka dan $1 juta lagi setelah Dukan berhasil menghabisi Pedro. Terlihat Dukan yang sengaja menggonta-ganti SIM cardnya dan mematikan telepon setiap 30 detik agar Vivian tidak bisa melacak keberadaannya yang sekarang karena Dukan benar-benar ingin hidup tenang. Lalu Dukan yang merasa masih terikat kontrak pun akhirnya setuju menghabisi Pedro dan meminta Vivian mengirimkan data tentang Pedro. Di tempat lain, Vivian terlihat sedang bersama bosnya yang bernama Tuan Blood.
Di sini terungkap bahwa Tuan Blood sengaja memberikan pekerjaan terakhir kepada Duncan untuk menghabisi Duncan, karena Tuan Blood tidak ingin membayarkan uang pensiun untuk Duncan. Dan keempat, agen mereka yang tewas sebelumnya juga dihabisi oleh Tuan Blood sendiri, supaya Tuan Blood tidak perlu membayar uang pensiunan mereka. Karena mereka memiliki perjanjian jika seorang pembunuh bayaran tewas sebelum masa pensiunnya tiba, maka uang pensiunannya akan menjadi milik perusahaan. Lalu Vivian mengingatkan Tuan Blood untuk tidak mencari masalah dengan Duncan, karena Duncan pasti akan menghabisi mereka. Namun Tuan Blood yang serakah akan tetap menghabisi Duncan. This is a bad idea. Sementara itu, Duncan mulai mencari informasi tentang Pedro. Dan setelah mengetahui keberadaan Pedro, Duncan pun segera pergi ke sana tanpa memberitahu Vivian terlebih dahulu. Ketika Duncan tengah tertidur di tengah perjalanan, Duncan pun kembali bermimpi tentang masa lalunya, di mana masa lalu Duncan selalu menghantui Duncan sampai sekarang. Kemudian Duncan pun terlihat menyewa seorang wanita pengencrit untuk menenangkan pikirannya, dan tentunya untuk menenangkan adiknya. Setelah melakukan pengenceritan, Duncan pun meminta si wanita untuk membantunya menghabisi Pedro. Keesokan harinya, Duncan pun pergi ke hotel tempat Pedro menginap dan menyamar sebagai seorang petugas teknisi yang dipanggil untuk mengeluarkan si wanita pengencrit yang terkunci di dalam kamar hotel. Karena sebelumnya si wanita pengencrit ditugaskan untuk mengunci dirinya di kamar hotel. Lalu Duncan pun sengaja membuat suara bising untuk memancing Pedro keluar dari dalam kamar. Dan di saat Pedro menemuinya, Duncan pun langsung melumpuhkan Pedro dan menghabisi semua anak buah Pedro. Setelah itu, Duncan pun masuk ke kamar Pedro untuk memastikan apakah masih ada anak buah Pedro yang tersisa. Namun di sini Duncan malah menemukan data tentang dirinya yang membuat Duncan menyadari jika pekerjaan ini hanyalah jebakan. Lalu Duncan bertanya kepada Pedro siapa yang memerintahkan Pedro untuk menghabisinya. Akan tetapi Pedro tetap kekeh menjawab tidak tahu. Sehingga Duncan pun langsung mengebor kepala Pedro dan menghabisi Pedro saat itu juga. Kemudian Duncan memfoto mayat Pedro dan menghubungi Vivian untuk memberitahu jika tugasnya telah selesai. Duncan juga meminta sisa pembayarannya untuk dikirim saat itu juga. Dan Duncan berharap Vivian tidak terlibat dalam misi penjebakan ini karena Duncan tidak akan segan-segan menghabisi Vivian. Okay, the job is done. Setelah tugasnya selesai, Duncan mengajak si wanita itu pergi dari hotel itu dan memberikan bayaran kepada si wanita. Di tempat lain, Vivian yang merasa ketakutan langsung menemui Tuan Blood dan memberitahu kalau Duncan telah menghabisi Pedro sebelum mereka sempat bersiap. Kemudian Vivian meminta Tuan Blood untuk segera mengirim sisa pembayaran Duncan agar Duncan tidak curiga jika mereka yang telah menjebak Duncan. Setelah itu, Tuan Blood pun memerintahkan Hilda dan timnya untuk menghabisi Duncan. Lalu Hilda dan timnya pun menemui si notaris untuk mencari tahu di mana Duncan tinggal. Dan dengan terpaksa, si notaris pun memberikan semua data milik Duncan dan berharap mereka mau melepaskannya. Akan tetapi setelah mendapatkan semua data milik Duncan, mereka pun langsung menghabisi si notaris agar tidak ada saksi yang memberitahu Duncan jika mereka tengah mencarinya. Take all the files. Setelah itu, Hilda dan timnya mendatangi rumah Duncan yang berada di Miami. Akan tetapi rumah itu ternyata ditempati oleh seorang pria temperamental yang langsung memukul Cindy saat Cindy datang menemuinya. Melihat hal ini, Hilda dan timnya pun langsung masuk dan menghabisi si pria temperamental itu. Nah, he's not here. We're moving to the next location. Cindy, let's go. Di tempat lain, Duncan yang tengah sarapan di kafe tidak sengaja bertemu dengan Camilla untuk yang pertama kalinya. Terlihat jika Camilla selalu merasa ketakutan dan tertekan, yang dimana hal ini dibuktikan dengan Camilla yang merasa sangat terkejut hanya karena seorang pengunjung meletakkan koran di sebelah Camilla dengan keras. Di tempat lain, Hilda dan timnya kembali mendatangi rumah Duncan yang berada di New Jersey. Tapi sayangnya rumah itu malah ditempati oleh sekelompok anak jalanan. Dan di sini para anak jalanan mengaku jika mereka tidak mengenal siapa pemilik rumah ini karena rumah ini sudah lama kosong. Mendengar hal itu, Hilda dan timnya langsung menghabisi mereka. Setelah itu, mereka pun mendatangi rumah Duncan yang berada di Texas. Namun lagi-lagi rumah itu ditempati oleh orang lain. Lalu Fukando pun menghubungi Vivian yang memberitahu kalau mereka tidak berhasil menemukan Duncan. Sehingga Vivian pun meminta Fukando untuk terus mencari Duncan sampai ketemu. Atau Tuan Blue tidak akan mengampuni mereka.
Mendengar perkataan Vivian, Hilda dan timnya langsung mengirim pria itu ke neraka dan kembali mencari Duncan. Di tempat lain, Duncan kembali bertemu dengan Camilla di kafe dan mereka saat ini tampak semakin dekat. Lalu Camilla bertanya apa pekerjaan Duncan. Lalu Duncan pun mulai membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa dia dulu bekerja sebagai pebisnis pemakaman dan telah mengunjungi 99 negara untuk mengurus orang-orang yang meninggal saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun sekarang Duncan telah pensiun dan ingin menikmati masa pensiunannya dengan tenang. Mendengar pengalaman Duncan, Camilla pun meminta Duncan untuk menceritakan pengalamannya kepada anak-anak yang ada di sana. Dan dengan senang hati Duncan pun langsung menyetujuinya. Akan tetapi Duncan malah tampak mengajari anak-anak cara menggunakan pisau. Dan secara tidak langsung Duncan menceritakan pengalamannya saat menghabisi targetnya di berbagai negara. Sementara itu Hilda dan timnya mulai menemukan titik terang tentang keberadaan Duncan dari bukti donasi yang selalu dikirim Duncan lewat Montana Credit Bank. Sehingga mereka yakin jika Duncan tengah berada di Montana. Karena rumah Duncan di Montana adalah rumah rahasia Duncan. Kembali kepada Duncan yang memberikan hadiah pistol kepada Camilla untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada Camilla. Karena Duncan mengetahui jika Camilla tengah memiliki masalah serius sehingga Camilla selalu merasa ketakutan. Lalu Duncan pun mengajari Camilla cara menembak. Namun Camilla tidak bisa melakukannya karena merasa sangat ketakutan. Setelah berada di dalam rumah, Camilla pun menceritakan masa lalunya kepada Duncan. Di mana dulu saat Camilla masih berusia 13 tahun ada seseorang yang merenggut kebahagiaan Camilla dan masa depan Camilla. Sehingga membuat Camilla selalu merasa ketakutan dan tertekan sampai sekarang. Sehingga Camilla berjanji jika dia menemukan orang itu maka dia akan menceritakan semua penderitaannya kepada orang itu. Dan menghabisi orang itu agar semua penderitaan yang selama ini Camilla rasakan bisa hilang. Kemudian Camilla pun bertanya kepada Duncan apakah susah menghabisi seseorang. Keesokan harinya terlihat Fukando dan Carl telah berada di Montana dan tengah mencari Duncan. Dan tak butuh waktu lama Fukando pun langsung menemukan Duncan yang baru keluar dari supermarket. Lalu Fukando segera menghubungi Cindy dan meminta Cindy untuk bersiap karena Duncan menuju ke arah Cindy. Di tengah perjalanan pulang Duncan berhenti ketika melihat bokong seksi milik Cindy. Dan di sini Cindy mengatakan jika mobilnya tengah mogok dan ponselnya juga kehabisan baterai. Merasa kasihan dan eman-eman, Duncan pun mengajak Cindy ke rumahnya supaya Cindy bisa mengisi baterai ponselnya dan menghubungi bantuan. Dan tentunya Duncan berharap bisa menanam benih di lahan milik Cindy. Could I charge in your car? Do you live far from here? Did you call a tow truck? Sounds dead too. Setelah berada di rumah Duncan, Cindy pun beralasan kalau mobilnya baru bisa dibawa ke bengkel besok pagi karena sekarang sedang terjadi badai. Kemudian Cindy pun mulai mengeluarkan jurus rayuannya sehingga membuat Duncan tergoda. Dan terjadilah penanaman benih di lahan milik Cindy. I said I'd never fuck and... You get the couch. Di sisi lain terlihat Fukando, Hilda dan Carl yang sudah siap untuk menghabisi Duncan. Dan di saat Duncan sedang panas-panasan menanam benih, Fukando pun langsung menembak Duncan. Akan tetapi tanpa diduga Duncan malah membalikkan badan sehingga tembakan itu mengenai Cindy. Lalu Duncan yang sadar jika Cindy sedang menjebaknya langsung menghabisi Cindy. Melihat Cindy tewas, Hilda pun meminta Fukando untuk mencari Duncan yang sudah tidak berada di sana. Tapi tiba-tiba Duncan telah berada di belakang Fukando dan langsung mengirim Fukando ke neraka. Fuck. Facundo. Kemudian Duncan mulai memburu Hilda dan Carl menggunakan senjata milik Fukando. Tapi Hilda berusaha mengalihkan perhatian Duncan. Sementara Carl terlihat mendatangi Duncan yang tengah berada di tempat Fukando. Namun tanpa diduga Duncan muncul dari belakang dan langsung melumpuhkan Carl. Sebelum menghabisi Carl, Duncan pun bertanya siapa yang memerintahkan mereka untuk menghabisi Duncan. Akan tetapi Carl tidak mau mengatakannya sehingga Duncan pun langsung menghabisi Carl saat itu juga. Setelah itu, Duncan kembali memburu Hilda menggunakan sensor panas yang ada di senjata milik Fukando. Sehingga Duncan bisa dengan mudah mengetahui di mana Hilda bersembunyi hanya dari hembusan nafas Hilda. Dan tanpa basa-basi, Duncan pun langsung mengirim Hilda menyusul timnya bereuni di neraka. Setelah menghabisi mereka, Duncan menemukan kunci hotel di saku baju milik Carl.
Tanpa berpikir panjang, Dukan segera pergi ke hotel itu berharap bisa menemukan petunjuk siapa yang ingin menghabisinya. Setibanya di hotel, Dukan hanya menemukan seorang pecandu yang sedang nge-fly. Namun di sini si pecandu mengatakan kalau Alexi sedang diperintahkan untuk menculik Camilla oleh Tuan Blood. Mendengar hal ini, Dukan pun segera pergi ke rumah Camilla. Namun sayang, Camilla sudah terlebih dulu diculik oleh Alexi. Di tempat lain, terlihat Tuan Blood yang sangat marah karena Dukan telah menghabisi tim kesayangannya dan juga kekasihnya yaitu Hilda. Lalu Vivian meminta Tuan Blood untuk membayar uang pensiunan Dukan agar mereka bisa hidup dengan tenang. Akan tetapi Tuan Blood tetap tidak mau membayar uang pensiunan Dukan dan malah berniat membalas kematian Hilda. Keesokan harinya Dukan menemui seniornya yang sudah lama pensiun di sebuah bar. Di sini Dukan bertanya di mana Tuan Blood menyembunyikan sandranya karena si senior dulunya sangat dekat dengan Tuan Blood. Lalu si senior pun menjawab kalau Tuan Blood sering menyembunyikan Sandra di rumahnya sendiri. Sebelum Dukan pergi dari bar itu, si senior pun mengajak Dukan untuk bersalaman. Tapi tiba-tiba si senior meletakkan obat bius di tangan Dukan yang membuat Dukan langsung tak sadarkan diri. Karena ternyata si senior telah dibayar oleh Tuan Blood untuk menangkap Dukan. Karena Tuan Blood tahu jika Dukan pasti akan menemui si senior. It's done. Setelah itu, Dukan tampak sudah berada di markas Tuan Blood dalam keadaan terikat. Di saat bersamaan, Tuan Blood datang ke sana dan berkata bahwa dia tidak akan menghabisi Dukan sekarang. Karena Dukan masih mempunyai waktu 14 hari sebelum masa pensiun Dukan tiba. Dan selama 14 hari itu, Tuan Blood akan membuat hidup Dukan seperti di neraka. Di sini Tuan Blood juga menunjukkan foto Camilla yang tengah dicekoki narkoboy. 4 days of hell. Kemudian Tuan Blood mulai menyiksa Dukan dengan mencabik-cabik tubuh Dukan. The fun continues tomorrow. Di hari kedua, Tuan Blood pun mengiris-ngiris tubuh Dukan. Dan di hari ketiga, Tuan Blood menusuk tubuh Dukan hingga pisaunya patah. Karena pisau itu mengenai besi tajam yang ada di tubuh Dukan. Tak puas dengan hal itu, Tuan Blood pun menusuk salah satu mata Dukan hingga picek. Setelah Tuan Blood pergi dari sana, Dukan mengambil potongan besi itu dari tubuhnya dan membuka borgol di tangannya menggunakan potongan pisau itu. Di hari keempat, Dukan langsung menghabisi anak buah Tuan Blood yang ingin mendekatinya. Melihat hal itu, Tuan Blood pun langsung kabur ketakutan. He's coming! Get him! Terlihat meskipun mengalami banyak luka, Dukan berhasil menghabisi banyak anak buah Tuan Blood. Setelah itu, Dukan pun menemui rekannya yang merupakan penyuplai senjata ilegal. Dan Dukan juga meminjam HP si rekan untuk menghubungi Vivian, yang dimana Dukan mengajak Vivian untuk melakukan barter, dimana Dukan bersedia menyerahkan dirinya jika Tuan Blood melepaskan Camilla. Namun terlihat jika Vivian sedang berusaha melacak keberadaan Dukan. Akan tetapi mereka gagal mengetahui keberadaan Dukan karena Dukan langsung menutup teleponnya sebelum 30 detik. Lalu Vivian pun memberitahu Tuan Blood jika Dukan mengajak mereka untuk melakukan barter. Akan tetapi Tuan Blood menolaknya karena Tuan Blood ingin menghabisi Dukan dan juga Camilla. They're both going to be fucking dead! Di tempat lain, Dukan kembali terbangun dari tidurnya lantaran teringat masa lalunya. Dan terlihat jika si rekan telah mengobati semua luka di tubuh Dukan. Setelah merasa lebih baik, Dukan meminta sebuah senjata untuk menghabisi Tuan Blood dan juga anak buahnya. Lalu si rekan pun memberikan senjata canggih yang dikontrol menggunakan sarung tangan laser. Senjata yang mirip di filmnya Scott Adkins yang kita bahas sebelumnya. Setelah semua senjatanya siap, Dukan pun segera pergi dari sana. Sesampainya di gedung tak terpakai, Dukan pun menyiapkan semua senjatanya dan menghubungi Vivian. Di sini Dukan sengaja membiarkan Vivian mengetahui keberadaannya agar Dukan bisa lebih mudah menghabisi Vivian dan anak buahnya. Let's go! Tak lama berselang, Vivian dan anak buahnya tiba di gedung itu. Dan Dukan pun tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Time to die, Herr Black Kaiser.
Kemudian Dukan pun mendatangi rumah Tuan Blood tanpa senjata. Melihat kedatangan Dukan, semua anak buah Tuan Blood langsung kabur dari sana karena mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi. Setelah bertemu Tuan Blood tanpa basa-basi, Dukan pun langsung memenggal kepala Tuan Blood. Setelah itu, Dukan membawa Camilla kembali ke rumahnya dan merawat Camilla hingga Camilla benar-benar pulih. Di pagi hari, Dukan dikejutkan dengan Camilla yang sudah tidak berada di dalam kamar. Di sini Dukan malah menemukan bukti donasi yang selama ini dia kirim, dan koran yang berisi berita pembantaian satu keluarga dengan sadis yang hanya menyisakan satu anak perempuannya. Lalu tiba-tiba Camilla muncul dari belakang sembari menodongkan pistol kepada Dukan. Sehingga terungkaplah fakta bahwa orang yang telah merenggut kebahagiaan Camilla dan masa depan Camilla adalah Dukan. Karena Dukan telah menghabisi semua keluarga Camilla dengan sadis dan hanya menyisakan Camilla. Dan inilah masa lalu yang selama ini terus menghantui Dukan. Dan orang yang selalu diberikan donasi oleh Dukan tak lain adalah Camilla. Karena Dukan ingin menebus kesalahannya dengan membiayai kehidupan Camilla. Akan tetapi Dukan benar-benar tidak tahu jika Camilla adalah anak perempuan itu. Kemudian Camilla pun menceritakan semua penderitaan yang selama ini dia rasakan. Dan mengatakan jika Camilla sengaja datang ke Montana untuk mencari Dukan. Setelah Camilla tahu jika Dukan yang telah membiayai hidupnya selama ini. Lalu Dukan berusaha menjelaskan bahwa semua itu adalah kesalahan karena Dukan mendapat informasi yang salah. Mendengar hal ini, Camilla pun tidak jadi menghabisi Dukan dan meminta Dukan untuk membantunya mencari orang yang telah mengirimkan informasi itu kepada Dukan. Karena orang itu pasti menginginkan keluarga Camilla tewas. Can we find out? We can try. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan sehat selalu. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.